Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum an nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra walau kal akram alladzi alama bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah, utamanya umur panjang yang bermanfaat, yang kedua kesehatan, sehingga kula panjenengan bisa meluangkan sedikit ilmu yang insya Allah sekecil apapun ilmu itu pasti ada manfaatnya. Yang kedua, sholawat salam yang selalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan kepada para pengikutnya yang insya Allah termasuk kula panjenengan. Dengan satu harapan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, kita bisa menegakkan sunnah-sunnahnya, sehingga di yaumul kiamah kita akan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada penutup ayat alamal insana ma lam ya'lam, dan Allah mengajarkan kepada manusia dengan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Apa itu? Yang pertama, bahwa Allah itu menganugerahkan yang namanya wahyu. Allah itu memberikan isyarat mimpi. Allah itu memberikan isyarat ilmu. Itulah ibu bapak yang disebut bahwa Allah itu mengajarkan manusia dengan apa yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Bapak yang dirahmati Allah, di dalam memperoleh yang namanya bil qalam atau ilmu itu ada dua macam. Yang pertama adalah kasbi. Kasbi menika ilmu yang diusahakan oleh diri pribadi. Kula panjenengan mungkin itu bisa mengenyam yang namanya pendidikan formal secara akademisi. Formal menika dari PAUD, kemudian TK, SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi bahkan S2. Itu adalah ilmu-ilmu
yang disebut kasbi, dan biasanya dunia Arab itu sangat mengandalkan ini. Kemudian yang kedua, Allah itu memberikan ilmu dengan wahbi. Wahbi itu adalah ilmu yang diperoleh dari Allah. Kemudian Allah itu menyampaikan kepada seseorang. Wahyu ini contohnya ketika Allah memberikan yang namanya wahyu. Kadang-kadang kalau panjenengan sok-sok itu diberikan mimpi, namun demikian mimpi ini jangan ditafsirkan yang lain. Mimpi itu ada yang dari Allah, mimpi itu ada yang dari syaitan. Ibu-bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah makna kasbi dan wahbi. Saya lanjutkan, alama bil qalam, dan Allah mengajarkan yang tadi dengan kasbi dan wahbi dalam satu riwayat yang saya ambilkan dari tafsir Al-Misbah. Ketika Muhammad belum mendapat wahyu, maka hampir setiap malam Muhammad itu oleh Allah diberikan yang disebut mimpi. Ternyata itu pagi harinya, bahkan mungkin hari-hari berikutnya itu akan menjadi kenyataan. Apa maknanya mimpi yang disampaikan oleh Allah? Yang pertama, bahwa Muhammad, kamu bisa memperoleh ilmu itu dari tanpa engkau berusaha, yaitu lewat mimpi. Bapak yang dirahmati oleh Allah, dan mimpi-mimpi itu akhirnya paginya atau mungkin lain waktu merupakan kenyataan yang betul-betul terjadi. Jamaah rahimakumullah, kesimpulan dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra yang artinya membaca, pengertian membaca itu berulang-ulang, bahkan yang dicontohkan paling tidak Iqra sampai dengan 3 kali. Tetapi Iqra yang dimaksud di situ adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu. Iqra yang artinya belajar. Yang pertama adalah belajar untuk diri sendiri, yang kedua belajar untuk orang lain. Jemaah rahimakumullah, membaca yang artinya Iqra itu bisa dimaknai yang pertama adalah menulis, yang kedua adalah membaca. Menulis itu arti bahasanya adalah mengirim pesan. Menulis itu arti bahasanya adalah membaca. Sehingga dalam arti Iqra itu bisa dikembangkan menurut bahasa Arab. Yang pertama adalah qara'a, yang kedua adalah aqra, yang ketiga adalah istaqara. Artinya bahwa orang yang membaca itu hidupnya akan tenang. Antagonismenya lawannya orang yang tidak bisa membaca itu akan sesat. Maka panjenengan angen-angen opo iya. Kemudian dari arti qaraah, aqara dan istiqara, maka ini orang yang bisa membaca itu
tahu jalan, harus kemana kita pergi. Dan sebaliknya orang yang tidak bisa membaca itu akan terumbang-ambing. Sak menika sampai dengan 2024 eranya adalah era sing paling hangat adalah era politik. Ketika kita tidak bisa baca, maka seperti ahli tafsir menafsirkan, kalau kita tidak pandai membaca, jawabnya iya. Kemudian mengapa harus dipilih Iqra? Karena Iqra itu adalah merupakan isyarat membaca yang sumbernya ilmu pengetahuan, dan orang yang pandai membaca itu adalah orang yang sempurna. Itulah tafsirnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.